Oke, selamat pagi. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pelaku sejarah bagaimana ayam-ayam magon atau jenis tampar-tampar bisa begitu terkenal di daerah Sulawesi Selatan. Oke, langsung saja. Di sebelah kanan saya ada Mas Sudarmono atau Om Eno, ya, kalau akun Facebooknya itu Aspalin Sidrap, ya, beliau salah satu owner, ya, pencetak ayam-ayam Jawara di Sulawesi Selatan. Oke, langsung saja, selamat pagi Om Eno. Selamat pagi. Ya, jadi kita langsung saja ya, karena banyak teman-teman yang sudah tahu mengenai Paletiang Farm seperti itu. Oke, pertanyaan pertama, Om Eno, kira-kira bagaimana sejarahnya bisa suka ayam, kemudian hingga saat ini masih tetap famous di dunia perayaman dan masih terus menjaga kelestarian namanya dalam dunia perayaman. Kira bagaimana sih sejarahnya? Untuk ini sejarah singkat saja ya. Masalah ayam, saya memang sudah menyukai hobi ini sejak kecil. Kemudian awal saya mendatangkan ayam jenis magon ini sekitar tahun 2012. Wah, cukup lama. Itu ya, saya sekitar tahun 2012. Kemudian ayam yang pertama saya datangkan ke kandang itu yaitu ayam yang saya beri nama No Name. Waktu itu masih sangat muda waktu saya beli, kira-kira sekitar 7-8 bulan. Kemudian dirawat untuk disiapkan di tarung di arena. Pertama kita tarungkan di Sidrap di Vegas ya. Kemudian meraih kemenangan pertamanya itu dengan waktu 8 menit saja. Cukup singkat ya. Ya, itu pertamanya. Kemudian di game kedua itu di 3 menit itu melawan ayam Jawara juga waktu itu. Setelah itu kemudian kita mulai breeding dia di usia muda, belum pernah ganti bulu, kita breeding. Anak-anaknya juga sudah memuaskan di arena ya, beberapa tidak terbukti di arena anak-anaknya. Itu sejarah singkat sehingga mendirikan farm. Kemudian kita bisa lihat lagi pertanyaannya, Meno. Ya. Ini karena begitu famous di wilayah Sulawesi Selatan khususnya. Jadi pertanyaan kedua, mungkin bisa disebutkan atau diceritakan sejarah atau catatan ayam-ayam Jawara yang pernah dimiliki oleh Om Eno. Untuk Jawara yang dijadikan pejantan di kandang saya ini, yang pertama ya salah satunya tadi yang sebelumnya itu No Name, yang memang ayam pertama saya. Kemudian itu dari anak-anaknya itu ada beberapa yang menjadi Jawara di big game juga di Las Vegas. Ya salah satunya yang ini ya, kaki setan atau pesawat tempur. Ya. Dia pernah beberapa meraih rekor dengan bidang air 6 menit, 8 menit, 9 menit. Itu salah satunya anak-anaknya. Itu sampai cucu-cucu juga. Cucu-cucunya itu masih banyak yang menang ya, yang saya tidak bisa sebutkan namanya. Oh iya. Ada orang lain. Betul. Ada orang lain ya. Ada yang cucunya sampai menang 10 kali, Ya. 12 kali, cuma dikembangkan oleh orang lain, jadi ya saya tidak usah sebut. Ya. Kemudian setelah Non tidak ada, sepertinya sudah mati.
itu digantikan oleh MP1 yang masih berdarah mangun, karena saya dari dulu yang suka mangun. Itu berdarah dari Raja Laut Pam MP1. Itu juga anak-anaknya banyak terbukti juga di arena besar maupun kecil. Di kontes juga ada beberapa yang menangan anaknya MP1. Kemudian MP1 diganti oleh Dragon. Dragon yang Bulby ini ya. Nanti kita lihat Dragon di belakang karena kebetulan alhamdulillah masih hidup dia ya. Dragon. Nah, anaknya Dragon itu ya alhamdulillah banyak juga yang menangan di arena ya. Salah satunya beberapa minggu yang lalu ada yang menang big game di Las Vegas juga ya Mas ya. Dragon di kontes juga sudah ada beberapa kontes kemarin yang PPI kalau nggak salah itu ya. Ada juga yang menang di sana itu. Yang baru-baru sekali nih. Sebelum ini. Oh iya. Yang di Makassar ya. Dragon. Kemudian di Dragon masih ada satu lagi pejantan yang masih ada di belakang itu Bandit. Yang berdarah Osai CP itu impor CP yang saya dikasih sama Bos Palu ya. Itu anaknya juga sudah ada beberapa yang menang walaupun belum banyak karena masih tergolong pejantan baru di kandang sini. Dengar-dengar si Bandit ini pernah ke Rumpin gitu. Betul, dia di game di Rumpe dengan rekor menang lawan mati di ring 1 ronde 7 menit di sana ya. Banditnya kemenangannya di sana lawan mati, dia kena mata jadi dijadikan pejantan saja di Rumpin Jakarta sama ini. Oke, jadi itu seputar beberapa ayam jawara yang dimiliki oleh Om Eno ini ya. Oke, kita bisa ke pertanyaan selanjutnya Om Eno ya. Ini kan banyak peternak-peternak atau pendatang baru yang newbie dalam dunia perayaman. Mungkin pertanyaan ini bisa sedikit memberi motivasi kepada teman-teman yang lain atau memberi tips bagaimana dalam mengembangkan ayam, yaitu pahit dan manis dalam mengembangkan peternakan. Ini tips-tips mengembangkan ayam-ayam jawara. Oke, terima kasih. Kalau masalah pahit dan manisnya itu kita cerita pahitnya dulu. Mungkin beberapa kendalanya itu ya salah satunya adalah penyakit ya. Itu penyakit ayam, karena itu kita sudah vaksinasi obat berbagai macam tapi masih aja ada yang mati tiba-tiba mati ya. Itu mungkin pahitnya ya. Kemudian manisnya ya dalam mengembangkan ayam ini kan juga merupakan hobi kita. Jadi selain daripada memang untuk memuaskan diri, bisa juga untuk untuk pengembangan diri ya. Iya betul. Mungkin ada perasaan tersendiri ketika anak ayam ini menetas kemudian suatu saat bisa menjadi jawara. Betul sekali. Ketika kita ada ini penjualan ayam keluar, misalnya diambil teman atau pembeli pelanggan, kita mendengar kabar kalau ayam ini sudah menang atau dikirimkan videonya untuk kemenangan ayam itu merupakan suatu kebanggaan dan kesenangan tersendiri bagi kita. Betul. Terasa terpuaskan lah begitu. Kemudian ini kan tentu ada tips-tips tertentu, jadi ayam itu tidak tiba-tiba asal dikawinkan, asal disamakan ini dan ini kemudian keluar jawara. Nah, ini kira-kira bagaimana tips dari Om Eno untuk pengembangan ayam-ayam jawara ini? Kalau masalah tipsnya, saya cuma bukan sekedar tips, ini cuma saya berbagi dari apa yang pernah saya alami atau pengalaman saya. Kalau dalam mengembangkan ayam itu
bukan cuma dibutuhkan dari pejantan juara atau indukan juara, tapi memang itu perlu ada garis keturunan ini indukannya ini dari ayam juara juga. Kemudian ini cara membesarkan anak ayam. Ini disinilah kuncinya kalau menurut saya. Kalau masalah pembesarannya, karena ayam bapak bagus, induk bagus, cara pembesaran yang kurang bagus itu menurut saya kurang tepat juga, itu menurut saya. Dalam mengembangkan anak ayam itu, ayam ini perlu namanya tempat ruang gerak yang luas atau umbaran yang luas. Lebih bagus umbaran yang bebas. Mulai dari umur 2 bulan sampai 7 bulan, ayam itu saya lepas bebas. Semacam ayam kampung begitu, bebas untuk bergerak, sehingga membuat kakinya lebih kuat. Saya juga memperhatikan ayam yang dibesarkan dengan cara bebas dengan yang dikurung area terbatas, itu sangat berbeda dalam menempatkan pukulan kaki, menempatkan kaki ke arah lawan, itu sangat berbeda. Walaupun mungkin ketika dibesarkan secara bebas umbaran, pertumbuhan agak telat, agak terlambat sedikit dibandingkan dengan yang ditempatkan di kurung atau di tempat khusus begitu. Saya kira cuma seperti itu untuk masalah pengembangan pembesaran ayam itu. Oke, yang terakhir, ya, ini kira-kira omset dalam penjualan 6 bulan terakhir ini bagaimana sih, Mina? Bisa mungkin diceritakan? Kalau masalah penjualan, saya tidak usah sebut harganya ya. Ya. Anak ayam untuk dragon itu saya bandrol itu sekitar 250.000 per ekor. Anak pandit itu 400-an per ekor. Per bulannya itu ya? Itu harga untuk anak ayamnya ya. Oh iya. Kemudian untuk per bulannya itu anak ayam itu ini rata-rata itu sekitar 15 ekor sampai 25 ekor untuk per bulannya ya. Itu sebenarnya banyak peminta, cuma kita nggak bisa memfasilitasi semua karena sebagian juga anak ayam kita kirim ke kandang mitra untuk dibesarkan. Nah, nanti setelah berumur 6 atau 7 bulan kita ambil untuk diberikan lagi kepada konsumen ya, untuk dibawa lagi dari kandang mitra. Setelah besar coba kembali ke sini untuk dijual kembali begitu. Setelah diseleksi yang mana layak untuk dijual, yang mana tidak layak. Oke, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini, Om Eno. Ya, atas waktunya ini saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sukses.